Stories. Halo manusia malam, balik lagi bareng gua Andika di sini di channel Malam-Malam Stories. Oke, jadi di kesempatan kali ini di cerita horor kamu kita kedatangan bintang tamu lagi yang akan bercerita tentang pengalaman yang pernah ia alami. Jadi tanpa lama-lama lagi kita langsung kenalan aja sama cewek yang di sebelah. Siapa namanya? Kenalin dulu. Hai, namaku Uya atau Uya Sulistia. Oke, nah jadi di kesempatan kali ini Uya punya cerita apa nih kira-kira yang bisa dibagikan ke teman-teman manusia malam? Ada cerita horor ya. Tapi sebelumnya sih Uya tuh orang yang jarang jarang mendapatkan hal-hal mistis gitu ya. Dan ini langka berarti? Ini langka ya, langka. Okay. Cuman ada satu cerita horor yang Uya alamin waktu itu. Langsung cerita ya? Oke, langsung aja biar nggak penasaran teman-teman. Oke. Waktu itu ceritanya tuh waktu itu Uya tuh ditinggal sama orang di rumah, maksudnya mama, papa sama ditinggalin keluarga sendirian ditinggalin keluarga sendirian di rumah. Okay. Gitu. Terus kan sendirian tuh di rumah, mama tuh pergi ke rumah paman atau siapa ya, pokoknya waktu mereka tuh semua pergi. Terus mereka tuh pergi tapi belum jam lat gitu, nggak, cuman dia perginya jam 8. Jam 8 malam. Jam 8 malam gitu. Okay. Terus Uya kan sendiri di rumah. Uya sendiri di rumah, santai-santai. Terus kirain kan mereka tuh cepat pulang. Mereka cepat pulang, tapi ternyata enggak. Udah sampai jam 12 mereka enggak pulang-pulang. Oke, jam 12 malam mereka belum pulang-pulang dan posisinya kamu cuma sendirian di rumah itu. Oke. Iya, Uya sendirian di rumah. Terus lama-lama sebenarnya Uya tuh tipe orang yang nggak penakut. Nggak penakut. Tipe orang yang nggak penakut sama yang hal-hal begitu. Oke, terus? Cuman pada waktu malam itu tiba-tiba kayak ada rasa yang lain gitu ya, kayak merinding pas udah jam 12 gitu. Uya kan lihat tuh di handphone tuh udah jam berapa nih, mereka kok belum pulang gitu kan. Lihat di handphone udah jam 12 mau ditelepon tapi nggak ngangkat. Mama, aku telepon, Uya telepon mama tapi mama nggak angkat telepon. Mungkin mereka lagi serius gitu sama keluarga. Terus udah karena udah jam 12 malam, jadi ya matiin lampu. Udah posisinya udah mau tidur. Udah mau tidur karena nungguin mereka lama, jadi tidur aja gitu. Udah mau tidur, udah matiin lampu, ruang depan ya kan udah matiin lampu, teras udah matiin lampu. Terus udah baring tuh kan di kamar. Tiba-tiba dia ngetuk pintu. Mungkin kepikiran nggak itu? Mungkin udah datang gitu. Iya. Uya pikirnya itu mama atau siapa gitu yang pulang. Tapi nggak mikir itu ada tamu. Nggak mungkin jam 12 malam kok ada tamu gitu kan. Jam 12 malam nggak mungkin, apalagi kan di pedesaan gitu kan, nggak mungkin jam 12 malam kok ada tamu yang datang gitu. Ngetuk pintu. Terus ngetuk pintu, Uya kaget, langsung bangun, buka pintu kamar, terus langsung ngeliat ke itu arah pintu depan. Aku buka pintu. Aku belum langsung ngeliat gitu, aku lihat dulu diintip dulu. Diintip dulu. Ini kok nggak ada, orangnya kok nggak ada ya, dan nggak ada. Terus ditutup lagi hordennya. Aku balik lagi di kamar. Terus selang 2 menit 3 menitan gitu ngetuk lagi, tapi ketukannya tuh udah cepat gitu ya. Pertama tuh ketuknya lambat, tok begitu lambat. Terus kedua kalinya udah gedor-gedor. Iya, udah kayak orang lagi marah gitu kan. Terus karena emang dasar apa ya, di pikiran Uya tuh nggak ada gitu, pikiran positif nggak ada yang nggak, ini bukan apa-apa. Uya keluar lagi kamar, terus dilihat di ininya, aku lihat nggak ada lagi. Ada yang kedua tuh. Terus yang kedua udah masuk lagi ke kamar. Mungkin
kan di rumah kan banyak ini peliharaan, itu ada kucing yang mungkin gitu. Tapi nggak mungkin kucing kan, kucing nggak mungkin ngetuk pintu. Terus masuk lagi ke kamar, bareng-bareng lagi. Sudah ketiga kali, udah bukan di pintu depan lagi, tapi udah di pintu samping. Diketuk-ketuk, udah keras lagi ketukannya. Udah pikiran udah mulai ke sana. Aduh, ada apa nih? Ini udah gelisah, nelpon mama nggak ngangkat. Gitu. Aku keluar lagi, ngeliat lagi di pintu samping, ngeliat nggak ada. Nggak ada. Dan di situ udah mulai merinding apa belum? Udah mulai merinding, tapi gimana ya? Udah merindingnya tuh nggak langsung panik. Nggak langsung panik gitu, kayak tenang gitu. Terus balik lagi ke kamar. Enggak, aku udah nggak balik ke kamar lagi. Udah duduk di ruang tengah, udah duduk diam, terus megang handphone gitu. Ditelepon mama nggak angkat. Terus karena udah lama duduk di ruang tengah nggak ada reaksi lagi, udah nggak ada yang ngetuk-ngetuk lagi, udah nggak ada. Terus aku kembali lagi ke kamar. Pas kembali ke kamar, udah baring lagi, tiba-tiba ada suara kayak cekikikan gitu, kayak orang tertawa gitu. Tapi ketawanya tuh dia dekat banget. Ketawanya tuh dekat banget. Dia tuh kayak di jendela tuh, kayak di bawah jendela kamarnya Uya gitu. Terus ketawanya udah, itu aku udah mulai merinding. Merinding banget itu. Terus aku ingat tuh kalau kayak orang-orang dulu bilang, mama juga pernah bilang ke aku tuh, katanya kalau ada yang ketawa gitu, suara-suara aneh gitu, kalau suaranya tuh dekat, berarti dia jauh. Iya, dia jauh. Kalau suaranya jauh berarti dia dekat. Terus udah mulai aku udah ya udah nggak apa-apa. Dia jauh ini. Lama-lama ketawanya tuh udah nggak ngilang gitu, cuman abis ketawa langsung gimana ya, samar-samar gitu. Berarti istilahnya kan dari awal dia ketawa itu makin lama makin pelan. Iya, makin pelan. Terus habis langsung kayak jauh gitu ketawanya, kayak kedengarannya tuh kayak udah jauh gitu, udah jauh. Aku udah baca surat pendek. Di situ aku udah memang benar-benar takut. Udah takut banget. Udah ya Allah, mama pulang dong udah gitu kan. Nah setelah kejadian itu ngapain lagi? Abis itu kan nggak diganggu lagi. Alhamdulillah nggak diganggu lagi. Cuman suaranya agak jauh. Aku udah mulai baca surat pendek. Udah mulai tenang. Itu suaranya udah habis. Terus karena mungkin udah trauma kali ya. Abis itu suaranya habis, tiba-tiba mama sama papa datang terus ngetok pintu, kirain itu lagi. Udah nggak dibukain. Udah diam aja di kamar. Nanti udah mama udah manggil nama aku Uya gitu. Aku bangun terus aku bukain pintu. Terus ternyata keesokan harinya tuh mama nggak keesokan harinya, hari itu juga mama tuh saat pulang itu mama tuh bilang, katanya ada yang meninggal. Saudara? Iya, saudara. Pas saudara itu saudara gimana ya, dibilang saudara orang tuh dekat banget. Sepupu enggak ada ikatan keluarga, tapi iya dekat sama sama keluarga. Dia sering datang di rumah gitu. Makanya kata mama dia udah meninggal. Dan aku langsung ternyata dia ngasih tahu gitu. Dia tuh ngasih pertanda kalau yang mana dia tuh ngasih pertanda ke kita kalau dia udah meninggal gitu. Istilahnya itu kayak pamitan ya? Iya, gitu. Cuman sayangnya kan dia meninggalnya tuh saat itu kan, jadi nggak kayak nunggu besok dulu. Itu dibilang pertanda sih gimana ya? Itu dibilang pertanda. Kalau pertanda kan mungkin nanti besoknya dia meninggal. Itu hari itu juga dia meninggal, hari itu juga dia ngasih tahu gitu kalau dia meninggal.
wah langsung ya Allah, ternyata aku ceritain sama mama. Oke. Ternyata yang Itu pas orang tua kamu datang ke rumah itu, pas udah nyampe rumah kan, dengan tuh pintu kamu buka, kamu langsung cerita apa enggak tuh? enggak, aku mama tuh kan kalau datang tuh langsung ngasih tahu, nggak nanya kamu gini nggak, langsung gitu. ngasih tahu. Uya ini udah meninggal. Oh innalillahi, langsung gitu kan. Langsung pikir ya Allah, ternyata tadi dia tuh ngasih tanda. Tapi Ngasih tanda. bilang nggak? Belum belum. bilang. Oke. Nanti besoknya aku bilang. Kan udah malam. Udah jam udah setengah satu. Udah jam 1 kali ya, jam 1 ke setengah 2 gitu. Mereka tuh mau pulangnya lat gitu. Nanti besoknya aku bilang. Terus reaksi mereka gimana tuh? Kata mama sih, katanya iya emang udah gitu. Kata orang-orang tua dulu bilang juga memang seperti itu, karena biasanya orang yang meninggal itu ngasih tahu kita dulu. Apalagi orangnya tuh kan dekat sama kita. Itu biasa. Dia tuh bukan keluarga tapi leluasa banget di rumah gitu. Datang-datang, assalamualaikum, langsung masuk gitu langsung kan masuk. orangnya gitu. Oke. Jadi dia ngasih tanda gitu ke kita. Oke. Gitu aja. Ini kalau ngomong soal yang tadi suara cekikan yang di bawah pintu ya, kalau selain apa istilahnya itu, selain itu kayak pemberitahuan dari orang yang mau meninggal, sebenarnya ada lagi kepercayaan yang mana kalau ada cekikan gitu terus di bawah pintu, apalagi posisinya lagi hujan gerimis, itu kuntilanak. Oh my god. Banyak banget orang yang bilang itu biasanya kuntilanak. Terus kalau soal suara itu kan bukan cuma di ini juga, tahu ini enggak, kuyang? Iya tahu. Ponggo. Oh iya, kalau Gorontalo tuh namanya Ponggo. Nah, jadi istilahnya sama aja sih kayak apa tuh? Kayak yang tadi tuh. Jadi kalau suaranya dekat berarti dia jauh. Tapi kalau sayang dia jauh berarti Dekat. itunya dekat kayak gitu. Oke, manusia malam. Jadi mungkin kalian mungkin pernah ngalamin keadaan yang sama dia, apalagi ini bisa dibilang cerita umum ya, karena mungkin hampir di semua daerah memiliki ciri-ciri yang sama gitu. Pada saat orang ada yang mau meninggal pasti ada tanda-tandanya, entah itu secara mistis atau secara yang lainnya. Oke, jadi untuk teman-teman manusia malam, mungkin kalau kalian punya cerita yang sama juga, kalian bisa komentar aja langsung di bawah. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di cerita horor kamu selanjutnya. Bye-bye.